kelemahannya di sini pun ada. Jadi dari sisi faktor pakan terutama itu dari hasil tetasan sampai umur 5 sampai siap nelor itu 6 sampai 7 bulan itu memerlukan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak sedulur dimanapun berada. Di depan saya ini adalah jenis bebek bayah ya. Ini belum produksi. Nah, baru sekitar 5 bulan up. Nah, 5 bulan up. Nah, ini. Yang ini saya sampaikan di sini adalah ada beberapa yang perlu diperhatikan sebelum kita memelihara bebek petelur. Salah satu yang paling utama adalah kita dalam pemilihan bibit. Nah, dalam pemilihan bibit itu perlu kita perhatikan. Kenapa? Dikarenakan itu faktor yang paling penting sebelum kita ternak bebek petelur. Selain kandang, terus pakan, bibit itu sangat penting. Baik itu bibit kita beli secara langsung dari peternak, sistem angon maupun kandangan, ataupun breeding sendiri, itu tentunya sudah ada beberapa faktor min atau plusnya. Nah, kalau depan saya ini adalah breedingan sendiri, dari tetasan sendiri, breedingan sendiri. Jadi yang perlu diperhatikan yang pertama adalah bebek itu terlihat seger, tegap badannya seperti itu, istilahnya proporsional lah, dari sisi fisiknya bagus, tidak cacat, badan tegap, kulit burunya cerah gitu. Nah, itu yang paling penting. Terus juga dalam pemilihan, nah ini kalau seperti ini udah kelihatan mana laki mana perempuannya. Jadi bisa juga yang laki ini kita manfaatkan untuk potong, bisa juga untuk bikin ini telur fertil. Nah, jadi tetap dijadikan satu seperti ini, nanti dijadikan telur bebek fertil. Jadi untuk tetasan kembali itu juga bagus. Cuman dikhawatirkan di sini terjadi nanti namanya kayak seperti kawin sedarah gitu ya, apa namanya itu, istilahnya kawin sedarah lah. Nah, nanti turunannya juga ya antara bagus dan enggak lah, karena dia satu indukan gitu. Nah, tapi ya enggak jadi masalah sih. Nah, seperti itu. Nah, kelemahannya di sini pun ada. Jadi dari sisi faktor pakan terutama itu dari hasil tetasan sampai umur 5 sampai siap nelor itu 6 sampai 7 bulan itu memerlukan pakan yang lumayan gitu. Ya mungkin kalau untuk 10 ekor nggak kerasa ya teman-teman. Jadi untuk 10 ekor itu nggak akan kerasa biayanya itu seperti apa untuk 10 ekor. Nah, tapi akan terasa apabila kita itu minimal 100. Nah, 100 ekor lah minimal. Kita pelihara sendiri, kita breeding sendiri dari kecil sampai besar. Kalau kita tidak siap pakan, ya minimal tetap ada konsentrat dalam pemberian pakan seperti ini depan saya ini, untuk memancing indung telur. Jadi untuk proses kedepannya itu lebih bagus produksi telurnya. Jadi itulah beberapa faktor kita dalam memilih indukan bebek petelur melalui proses breeding sendiri. Kelebihannya yaitu kita bisa memilih benar-benar bebek ini bagus karena breedingan kita sendiri, tegap seperti itu. Nah, bagus.
Nah, kelemahannya yaitu kelemahannya di biaya pakan dan bebek itu tidak cenderung di betina semua. Rata-rata 50% betina, 50% jantan. Itu kalau dari kita melihara dari kecil ataupun tetasan sendiri. Beda kalau kita sudah membeli langsung dari pengepul ataupun dari peternak langsung, itu bayah ya, benar-benar bayah, dan itu bebek siap produksi semua gitu. Cuman ya itu tadi kelemahannya di harga juga, harga yang cukup mahal. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk sedulur semuanya. Apabila ingin beternak bebek petelur, diperhatikan dari efisiensinya dalam pemilihan bibit, baik itu breeding sendiri dari kecil ataupun pembelian bebek bayah secara langsung. Demikian, salam peternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.